Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sholat tarawih Masjid Al-Fitrah, bersyukur kepada Allah kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu kepada kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berdiri di depan ini belum tentu lebih tinggi ilmunya, belum tentu lebih baik amalannya, namun karena mendapatkan tugas, izinkan kami sedikit memberikan peringatan, nasihat untuk diri kami sendiri, barangkali juga ada gunanya untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, insya Allah kita sudah melaksanakan puasa satu hari, ini malam yang kedua. Sebelum-sebelumnya insya Allah kita sudah, mungkin ada yang sudah puluhan kali melakukan puasa, melewati bulan Ramadan. Kajian tentang puasa sebenarnya sama saja dari tahun ke tahun, ya itu saja. Maka izinkan pada malam hari ini kita sekedar mengulang-ulang kaji saja yang sebenarnya sudah Bapak Ibu tahu, namun barangkali ada yang terlewat, kita ingatkan sama-sama. Setiap hari puasa dari pagi sampai malam hari kita berniat puasa. Bapak Ibu, niat puasa ini termasuk rukun puasa yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu tidak niat puasa pada malam hari, besoknya puasanya tidak sah. Ulama-ulama kita sangat berhati-hati terhadap hal ini. Maka dari itu, setiap selesai sholat tarawih, witir, diajak bersama-sama membaca niat bareng-bareng untuk mengantisipasi apa? Barangkali kalau sendiri nanti kelewatan sampai sahur, imsak nggak baca niat, jadi sholatnya, puasanya jadi tidak sah. Berhati-hati. Upaya berhati-hati yang kedua ini dilakukan pada malam hari Ramadan pertama, seperti yang sudah dilakukan kita pada malam tadi malam. Selain kita membaca niat untuk besok pagi, kita juga ikut Imam Malik, mazhab Imam Malik yang membolehkan kita niat sebulan penuh. Jadi kita niat sebulan penuh, berjaga-jaga. Kalau ada yang kelupaan di malam-malam berikutnya, kita ngikut Imam Malik, berarti boleh. Tapi karena kita kebanyakan mazhab Syafi'i, tiap malam tetap membaca niat, ya, tetap membaca niat. Tapi yang malam pertama tadi ikut sudah membaca niat Imam Malik, berarti kalau bolong, insya Allah kita berharap kepada Allah, kalau pas kelupaan itu sudah ikut Imam Malik. Dalam niat itu ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, menyengajakan diri. Itu sudah terwakilkan dengan kata-kata nawaitu, saya berniat. Saumagodin, ketentuannya juga harus ada. Mau puasanya kapan? Besok, lusa, besok. Kita sebutkan saumagodin, besok, goda, ya, saumagodin. Terus ini puasanya untuk apa? Mau puasa sunat, mau puasa nazar, mau puasa Ramadan, disebutkan. Makanya disebutkan saumagodin an adai fardhi syahri Ramadan. Ramadannya kapan? Hadis sangat tahun ini. Jadi jelas, niatnya itu harus jelas. Ini mau puasa apa, kapan, dan untuk kepentingan apa. Fardhu lillah kita, itu untuk niat malam hari. Kemudian yang kita lalui bersama di hari-hari puasanya apalagi? Sahur dan imsak. Sahur itu hukumnya sunnah muakkad, sangat disarankan. Minimal kita minum air putih 1 kurma sudah mendapatkan sunnah dari sahur. Sahur Bapak Ibu batasnya imsak, ya, kalau kita itu imsak. Imsak itu artinya menahan, sudah stop, udah nggak makan lagi, itu namanya imsak. Ya, imsak dalam bahasa Arab artinya menahan. Aslinya mulai menahan itu ketika azan subuh. Mulai imsaknya itu ketika azan subuh, nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, nggak boleh memasukkan ke dalam mulut lagi. Tapi ulama kita
kembali berhati-hati. Jangan sampai ada yang umat ini nanti udah azan tapi tetap makan. Nggak tahu udah ada azan, mungkin di rumahnya nggak kedengaran azan, tetap makan. Oleh karena itu dibuatlah adanya yang sekarang disebut jadwal imsak. Jadwal imsak itu dibuat 10 menit, kira-kira 10 menit sebelum azan subuh. Untuk apa? Untuk berhati-hati, untuk peringatan. Begitu ada imsak, berarti udah mulai nih toto-toto, udah mulai minum, diselesaikan makan minumnya, supaya nanti berjaga-jaga ketika azan subuh kita udah nggak makan lagi, sudah nggak ada makanan di mulut kita lagi. Jadi untuk berjaga-jaga itu istilah imsak yang di Indonesia itu sebetulnya mulai berhati-hati, sebentar lagi ada azan subuh. Terus kalau sahurnya kesiangan bagaimana? Pas mau ada imsak itu, kalau sahurnya kesiangan, selama belum azan subuh kita masih bisa makan dan minum. Tapi begitu ada terdengar azan subuh, makanan minuman yang ada di mulut harus dikeluarkan. Kalau ditelan berarti batal puasa, karena batasnya azan subuh. Ya, jadi istilah sahur dan istilah imsak itu kita lalui bersama. Kemudian apalagi yang kita lalui bersama? Kita lalui bersama yaitu saat-saat ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa ini juga ada adab-adabnya, ada sunah-sunahnya. Yang pertama, Rasul mengajarkan berbuka dengan air putih, kemudian kurma, ya. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini dalam bahasa Arab namanya disebut takjilul iftar. Takjil, menyegerakan. Kita kenal sekarang makanan takjil, makanan untuk menyegerakan berbuka. Jadi makanannya ringan-ringan, nggak makanan berat. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan ketika sudah makan menyegerakan berbuka dengan kurma dan air putih, dengan makanan yang ringan-ringan, kita sholat maghrib dulu. Ya, kita sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, baru dilanjutkan makannya lagi. Ternyata sekarang ini banyak penelitian yang menyatakan bahwa dengan cara seperti itu lambung kita nggak kaget. Lambung kita udah mulai adaptasi dulu. Dengan sedikit kita sholat dulu, baru kita makan banyak. Jadi lambungnya nggak kaget. Yang tadinya sehari pun kosong, tiba-tiba langsung makan banyak. Itu nanti ternyata secara sains itu kurang baik untuk pencernaan. Kemudian Bapak Ibu, ketika berbuka itu adalah saat-saat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tasawuf, ketika kita saat-saat berbuka itu saat-saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu adalah saat-saat yang sakral, saat-saat panjenengan sama Allah. Makanya pas kita berbuka, yang kita bilang apa? Allahumma laka suntu. Laka itu untuk jenengan, untuk Anda, untuk Allah, untuk engkau. Suntu, saya berbuka. Allahumma laka suntu, saya berpuasa. Saya berpuasa untuk panjenengan. Wa bika amantu, dan saya beriman kepada panjenengan. Wa ala rizkika afdatu, saya berbuka sekarang ini dengan rizki dari panjenengan, dari Anda. Puasa itu kan menahan makan dan minum. Ini kan sebuah perjuangan. Perjuangan ini buat siapa? Buat Allah. Ya Allah, saya sudah lapar nih, sudah tidak makan dan minum, sudah berjuang tidak makan dan minum demi panjenengan. Habis itu kita berdoa. Itu saat-saatnya ulama tasawuf mengatakan itu saat-saat terdekat panjenengan. Makanya ketika kita setelah berbuka itu jangan banyak-banyak dulu, langsung sholat dulu, karena itu saat-saat perasaannya sedang dekat-dekat dengan Allah, kita sholat penuh rasa syukur, terus kita sholat. Kalau kita makan banyak dulu bukan penuh rasa syukur, tapi penuh rasa kenyang. Jadi saat-saat momen-momen itu kita manfaatkan. Kemudian sholat tarawih, kita melalui juga sholat tarawih. Kemudian sholat ada yang 11, ada yang 23. Boleh dua-duanya, ada dalilnya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Sholat witir ini Bapak Ibu, witir itu artinya ganjil. Witir artinya ganjil. Jadi kalau nggak 1 rakaat,
3 rakaat. Jangan baru 2 rakaat sudah pulang. Berarti itu bukan sholat witir, belum selesai sholat witirnya. Yang namanya sholat witir itu 3 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat maksimal 11 rakaat. Begitu 2 rakaat jangan pulang. Selesaikan dulu, kami menghimbau selesaikan dulu sholat witir, karena setelah sholat witir itu kita akan bersama-sama membaca niat. Yang mungkin kalau kita udah pulang ke rumah, ya kalau ingat kita baca, kalau nggak ingat kita jaga-jaga supaya nggak lupa kita baca bareng-bareng di masjid bersama-sama. Setelah itu niat lagi, ya niat besoknya sahur lagi. Demikian seterusnya yang kita lakukan di hari-hari puasa. Demikian Bapak Ibu, barangkali cuma mengulang-ulang kajian yang sudah kita tahu sama-sama saja, sekedar saling mengingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunatan min at-tarawih rak'atain jami'atan rahimakumullah. خليفة رسول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى